Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betania Amanda Stefani dengan NIM 2211100003223. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penanganan bahan dan pemeliharaan fasilitas. Apa sih penanganan bahan itu? Penanganan bahan itu bisa disebut juga dengan material handling. Nah, pengertiannya itu merupakan suatu hal atau aktivitas yang merujuk kepada pengendalian dan pengelolaan bahan baku yang ada. Nah, hal-halnya itu meliputi pengangkutan, penyimpanan, pengambilan, pengelolaan, dan juga pemrosesan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penanganan bahan baku. Jadi, tujuan dari material handling ini adalah untuk memindahkan, menyimpan, dan mengelola bahan mentah, komponen, ataupun produk jadi dengan cara yang efisien dan efektif. Di sini saya mengambil 4 tujuan material handling. Yang pertama, yaitu meningkatkan produktivitas. Penanganan material yang baik dalam suatu perusahaan atau organisasi itu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi dengan mempercepat aliran bahan mentah, komponen atau produk jadi yang ada di dalam suatu organisasi, baik itu pabrik ataupun fasilitas produksi yang ada. Kemudian yang kedua adalah mengurangi biaya. Jadi penanganan material yang efisien itu juga bisa mengurangi biaya produksi dengan mengurangi waktu pemrosesannya atau biaya tenaga kerjanya atau juga biaya penyimpanannya. Jadi bisa lebih menghemat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk. Di dalam suatu perusahaan atau di suatu organisasi, penanganan material yang tepat itu bisa membantu untuk menjaga kualitas bahan material atau bahan produk jadinya dengan cara memastikan tidak terjadi kerusakan atau kerugian. Yang keempat adalah meningkatkan fleksibilitas. Dengan penanganan material yang efisien, itu dapat meningkatkan fleksibilitas dalam proses produksi dengan memungkinkan perubahan dalam aliran barang mentah ataupun produk jadi. Nah, selanjutnya adalah prinsip penanganan bahan baku. Yang pertama, ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi ini untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku yang ada dengan cara yang paling efisien, sehingga ini dapat mengurangi limbah dan juga meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau suatu organisasi. Yang kedua ada prinsip pengembangan. Prinsip ini adalah untuk melakukan pengembangan dan evaluasi di dalam suatu perusahaan secara terus-menerus terhadap pengelolaan bahan baku, termasuk seperti penggunaan teknologinya, kemudian perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi produktivitas proses produksi yang ada, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah prinsip pengawasan. Prinsip ini adalah untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap semua aspek-aspek di dalam pengelolaan bahan baku secara terus-menerus, seperti pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, dan juga penggunaannya. Yang keempat adalah prinsip penghematan. Jadi prinsip ini itu adalah melakukan penghematan biaya dengan cara yang paling efektif dan juga paling efisien. Seperti contohnya mengurangi limbah, kemudian meminimalkan persediaan yang tidak perlu dan juga mengoptimalkan bahan baku yang tersedia. Dan selanjutnya ada pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan di dalam suatu proses produksi, pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku itu sangat penting. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Yang pertama adalah jenis bahan baku. Ada beberapa jenis bahan baku yang berbeda-beda bentuk, seperti berbentuk padat, cair, dan juga gas. Nah, hal-hal tersebut memerlukan beberapa perlengkapan yang berbeda, sehingga kita harus menanganinya dengan pertimbangan untuk memilih perlengkapan yang cocok itu bagaimana dan juga seperti apa. Dan yang kedua ada biaya dan juga efisiensi. Jadi perlu kita ingat, perlengkapan yang mahal itu nggak selalu lebih efisien dan juga tidak meningkatkan biaya produksi. Sehingga apa? Sehingga kita perlu memilih sebuah produk itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan juga apakah produk itu efisien ataupun tidak. Kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga ada kapasitas perlengkapan. Nah, kapasitas perlengkapan itu harus kita sesuaikan dengan jumlah dan juga ukuran bahan baku yang sedang kita tangani. Contohnya apabila kapasitasnya terlalu kecil, itu dapat memperlambat proses produksi.
Kalau kapasitasnya terlalu besar, itu juga dapat mengakibatkan pemborosan bahan baku dan juga meningkatkan biaya produksi. Yang terakhir, ada ketersediaan sumber daya. Nah, di dalam pemilihan perlengkapan itu harus mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber daya yang ada, contohnya seperti listrik, kemudian air, kemudian tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, di dalam suatu perusahaan, apabila perlengkapannya itu memerlukan sumber daya yang besar, itu dapat mengganggu proses produksi apabila sumber daya itu tidak cukup tersedia. Jadi kita harus memilih secara tepat dan tepat. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. Jadi, evaluasi sistem penanganan bahan baku itu sangat penting ya untuk memastikan kinerja yang optimal dan efisiensi dari suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, evaluasi sistem penanganan bahan baku itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi tujuan sistem. Jadi, dengan tujuan utama dari sistem penanganan bahan baku itu harus diidentifikasi dan dijelaskan secara rinci supaya apa? Supaya sejalan dengan tujuan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kedua ada analisis kinerja. Kinerja sistem itu harus dievaluasi dengan mengidentifikasi beberapa aspek. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Di dalam suatu perusahaan, itu pasti ada beberapa masalah dan kekurangan yang ada di dalam suatu sistemnya. Jadi kita harus mengidentifikasi dan menganalisis untuk tahu apa yang menjadi penyebab dan juga apa solusi yang tepat untuk memperbaiki suatu masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada tinjau kembali desain sistem. Desain sistem di suatu perusahaan itu harus selalu ditinjau kembali untuk mengetahui apakah perlu dilakukan perbaikan atau perubahan untuk meningkatkan kinerja sistem yang ada. Kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. Untuk menjaga fasilitas dan peralatan di dalam suatu perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik saat beroperasi dengan efektif dan efisien, itu perlu dilakukan pemeliharaan fasilitas. Yang pertama ini ada pengertian pemeliharaan atau maintenance. Nah, pemeliharaan ini berasal dari bahasa Yunani, train, yang berarti merawat, menjaga, dan mewakili. Sedangkan pemeliharaan fasilitas itu adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga suatu fasilitas di dalam perusahaan atau bangunan sehingga dapat terus berfungsi dengan baik dan optimal saat akan beroperasi. Ada beberapa alternatif kebijakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada preventive maintenance. Preventive maintenance ini dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan peralatan dan fasilitas. Contohnya adalah perawatan dan juga pembersihan mesin. Kemudian yang kedua ada predictive maintenance. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara memonitor kinerja peralatan atau suatu fasilitas. Yang ketiga ada corrective maintenance. Biasanya itu dilakukan setelah terjadi kerusakan pada suatu peralatan atau fasilitas. Kemudian yang keempat ada emergency maintenance. Emergency maintenance ini dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan pekerja atau karyawan. Nah, yang terakhir ada total productive maintenance. Jadi, total productive maintenance ini adalah kebijakan produktif total. Biasanya untuk meningkatkan efektivitas dan proses produksi. Di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai pemeliharaan fasilitas. Dikarenakan saya bekerja di salah satu pabrik yang ada di Jepara yang memproduksi sepatu, maka saya akan memberikan contoh kasus yang ada di divisi cutting atau pemotongan bahan baku sebelum dijadikan sepatu. Contoh yang ada di divisi cutting yaitu pada mesin cutting itu sering mengalami kerusakan pada bagian papan atau cutting board. Jadi mesin cutting itu ada papannya ya. Nanti di PPT saya akan ada gambarnya. Cutting board ini pecah karena jarang dibalik. Jadi cutting board ini wajib dibalik dalam jangka waktu 2 jam. Kalau tidak dibalik itu bisa menyebabkan pecah atau bahkan kerusakannya. Biasanya kalau dalam satu sel itu pernah terjadi kerusakan cutting board 3 pecah. Nah, hal itu dapat menghambat proses produksi di dalam suatu perusahaan. Kalau 3 pecah dan tidak ada cutting board baru untuk menggantikan, itu bisa menghambat proses produksi yang ada. Jadi solusinya yaitu kita harus sering memutar cutting board yang ada di mesin itu agar tidak mengalami pecah.